Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kali ini saya akan membawakan tugas besar basis database. Nama saya Muhammad Fidziki Mutakin dengan NPM. Lalu kita masuk langsung ke materinya. Saya akan membawakan 1 sampai 9 menerangkan ruang lingkup database, normalisasi, tipe data, penggunaan key, final table, IRB, fungsi sesuai nomor, pembuatan database, versi CMD dan SQL atau PHP sampai relasi tabel. Lalu sini ada pertama ruang lingkup database. Database itu himpunan kelompok arsip yang saling berhubungan dan diorganisasi sedemikian rupa sehingga nanti akan dimanfaatkan dengan cepat. Nah, yang saling berhubungan yang disimpan secara bersama tanpa adanya pengulangan data. Dimana file, tabel, arsip yang saling berhubungan disimpan dalam media penyimpanan elektronik. Di sini menurut para ahli, database kumpulan data yang sudah disusun sedemikian rupa dengan ketentuan atau aturan tertentu yang saling berrelasi sehingga memudahkan pengguna dalam mengulangnya. Juga memudahkan memperoleh informasi. Lalu, istilah database dan unsurnya. Istilah database itu ada lemari arsip, penyimpanan data, gudang data, manajemen data. Nah, di sini unsurnya database itu ada table, ada field, ada nilai data, ada kunci elemen. Untuk table itu struktur di dalam database yang berisi data yang berorganisasi, field, dan record sebuah tabel menggambarkan sebuah entitas dan menggunakan data dari suatu entitas. Lalu ada field, entity mempunyai atribut atau sebutan mewakili aplikasi database. Lalu ada nilai data, merupakan isi value suatu informasi yang tersimpan di dalam elemen. Lalu kunci elemen merupakan tanda pengenal secara unik mengidentifikasi salah satu entitas. Di sini database management system (DBMS). Ini ada database, lalu DBMS, lalu application programs. Nah, kita masuk ke database language. Data definition language itu kumpulan definisi yang disimpan dalam data dictionary. Lalu ada data manipulation language, berisi akumulasi dari operasi manipulasi data yang dilakukan. Ini biasa disebut dengan bahasa query karena biasanya digunakan untuk meminta informasi yang ada dari basis data tersebut. Kita masuk ke keuntungan dan kerugian. Keuntungannya itu kendali redundansi data, konsentrasi data, konsistensi data, penggunaan data bersama, meningkatkan integritas data, meningkatkan keamanan, mendorong standarisasi ekonomis, meningkatkan kemampuan akses data SQL, VBA, meningkatkan produktivitas, memudahkan pengenalan melalui data independen, meningkatkan kooperasi, memberikan layanan backup dan recovery. Nah, di sini kerugian itu kompleks, ukurannya besar, biaya DBMS, biaya hardware tambahan, biaya konversi, kinerja, dampaknya kegagalan. Lalu kita masuk ke materi 2, itu normalisasi. Nah, di sini saya sesuai topik. Di sini topik saya topik kartu pelajar SMP. Di sini atributnya ada NIP Capsek. Capsek itu kepala sekolah, nama kepala sekolah, kode pos, alamat sekolah, kecamatan sekolah, telepon sekolah, NIK, nomor induk, lalu nama siswa, jenis kelamin siswa, tempat lahir siswa, tanggal lahir siswa, agama siswa, sampai waktu pemberian kartu. Ini contohnya. Nah, di sini pengertian normalisasi itu apa? Nah, normalisasi itu pengelompokan atribut data yang membentuk entitas sederhana, non-redundant, fleksibel, dan mudah beradaptasi. Redundant itu double-double datanya maksudnya. Non-redundant bukan yang double-double berarti. Sehingga dapat dipastikan bahwa database yang dibuat berkualitas baik. Tujuannya normalisasi, nah mengurangi redundansi, perubahan data, mencegah anomali pada data, ini ya, keanehan, struktur data mudah dipahami dan dikembangkan, memastikan dependensi data. Nah, bisnis normalisasi itu ada anormal, 1 normal form, 2 normal form, 3 normal form. Ini sesuai yang saya pakai kali ini. Lalu kita masuk, ini topik saya tabel anormal, ini masih kasar, masih belum diubah. Jadi di sini ada nama NIP Capsek, ini tadi sesuai atributnya. Nah, di sini saya isi record-recordnya. Nah, ini normal masih ada yang grouping. Ini grouping. Jadi satu record ini terdapat 2 record. Nah,
kita masuk ke satu normal form. Nah, suatu tabel dikatakan satu normal form jika dan hanya jika setiap atribut di data tersebut hanya memiliki nilai tunggal dalam satu baris. Nah, ini tunggal ya, satu baris ini. Tadi kan 2 ya. Nah, pada tabel satu ini tidak diperbolehkan ada grouping data ataupun duplikasi data. Tadi kan ada grouping di sini. Makanya saya pisah jadi 2 begini. Nah, ini meningkatkan proses, meminimalisasi pengulangan, memudahkan identifikasi entity. Nah, saya blok ini dia dipisah jadi satu baris. Lanjut ke dua normal form. Syaratnya itu tidak diperkenankan adanya partial function dependency kepada primary key dalam sebuah table. Function dependency adalah batasan keterkaitan antara dua atribut dalam satu tabel. Pada dua normal form ini, tabel tersebut harus dipecah berdasarkan primary key. Ingat ya, primary key. Terus menghapus beberapa subset data yang pada tabel, menempatkan mereka pada tabel terpisah. Menghapus field yang suka redundant. Nah, dua normal form. Ini saya ngambil primary key-nya dari unique karena unik dia kodenya, lalu kode post, lalu unique capsec. Nah, tapi sayangnya di sini ada yang duplikasi, ada redundant. Ini di tabel sekolah. Ini kita hapus saja. Jadi satu tabel, lalu di tabel capsec juga kita hapus. Untuk di waktu pembuatan kartu ini kan depannya beda, jadi masih diperbolehkan. Kita masuk jadi kayak gini hasilnya. Ini kan gini, kita hapus jadi kayak gini. Dua normal form. Lalu kita lanjut ke tiga normal form. Nah, normalisasi database dalam bentuk tiga normal bertujuan untuk menghilangkan seluruh atribut atau field yang tidak berhubungan dengan primary key. Dengan demikian tidak ada pergantian transitif pada setiap kandidat key. Syarat dari bentuk normal ketiga atau tiga normal form adalah memenuhi sebuah syarat dari bentuk normal kedua. Jadi sebelum masuk ke tiga normal form, kita harus masuk ke dua normal form dulu, baru ketiga. Pada tiga normal form ini terdapat suatu atribut yang tidak bergantung pada primary key, tapi bergantung pada field yang lain, maka atribut perlu dipisah ketika baru. Nah, ini sudah saya pisah jadi tabel kartu, nama sekolahnya jadi primary key, lalu nick jadi foreign key, kode post jadi foreign key, NIP jadi foreign key. Gitu. Nah, kita masuk ke tipe data. Tipe yang sini fieldnya sesuai atribut tadi. Ini tabel siswa, ini tabel sekolah, tabel kartu, tabel capsec. Lalu tipenya untuk nick integer, varchar, jenis kami char, tempat lahir varchar, karena untuk nama tempat saya ngambil varchar karena mungkin ada nama daerah yang panjang, saya juga nggak terlalu hafal. Lalu ada mahasiswa pasti panjang, jadi 40 saya ambilnya. Lalu ada date ini tahun, lalu bulan, lalu tanggal. Lalu agama, ada orang tua sama kayak namanya, varchar ngambilnya banyak. Lalu alamat, lalu ada date lagi. Kode post integer, ini varchar semua. Ini panjangnya, value-nya. Nah, ini sama integer itu untuk angka, varchar itu untuk karakter gitu. Lalu char juga termasuk karakter, varchar juga variabel karakter gitu. Terus ini tabel capsec ini ya. Langsung kita masuk ke penggunaan key. Nah, tabel siswanya di sini primary-nya. Di tabel siswa ini sebagai primary key, lalu tabel sekolah kode posnya sebagai primary key, tabel capsec sebagai primary key, tabel kartu di sini primary key, foreign key. Foreign key itu adalah key yang calonnya jadi apa ya? Foreign key itu calon primary key. Jadi ini kan calon primary key nih, kode post dipindahin ke sini, jadilah primary, pisah. Oke, kita masuk ke final table. Ini final table-nya lengkap dari field, tipe, panjangnya, lalu key-nya. Sama seperti tadi, ini digabungin.
lebih lengkap jadinya. Oke, kita masuk ke IRD sekarang. IRD itu panjangannya Entity Relationship Diagram. Suatu model informasi untuk menjelaskan suatu hubungan antara data dan basis data yang digambarkan dengan sebab grafik dan juga notasi dengan model data konseptual. Sebentar. Lalu ada fungsi IRD. Sebelum kita masuk ke komponen IRD, kita masuk ke fungsi dulu. Fungsi IRD itu ada untuk memodalkan seluruh data dan hubungan antar data, menghilangkan redundansi data, memperkecil jumlah relasi, menjadikan relasi normal, hingga memperkecil permasalahan pada pembaruan, penambahan, penghapusan. Update, insert, delete. 5 itu model untuk struktur data dan hubungan antar data. Menentukan entitas yang yaitu konsep, kejadian, peran, lokasi, dan hal nyata untuk penggunaan. Nah, di sini komponennya ada entitas, relationship, atribut, dan key. Kita masuk ke entitas dulu. Entitas ini saya sesuai tadi tabel kan. Ada siswa, ada kartu, ada capsek, ada sekolah. Setelah kita menentukan entitasnya, lalu kita beri relationship. Nah, relationship-nya saya kasih garis-garis ini. Ini relationship-nya. Ini. Lalu kita kasih relasi. Relasi ini ada ininya nih, ada M-nya, many. Jadi relasi itu ada 3. One to many, ya kan? Terus many to many. Oh, ada one to one. One to one, many one to many, atau sebaliknya many to many. Nah, jadi gini. Satu siswa memiliki satu kartu. Nah, jadi satu siswa itu memiliki satu kartu. Nah, di sini kartu, banyaknya kartu, many, ditandatangani satu capsek. Jadi, capsek menandatangani semua kartu siswa. Lalu, satu capsek menjabat satu sekolah. Jadi logis ya. Satu sekolah itu dijabat satu capsek. Lalu, ini kartu. Banyaknya kartu dibuat di satu sekolah. Many to one. Jadi ini many to one, ini many to one, ini one to one. Nah, di sini satu sekolah memiliki banyak siswa. Gitu ya. Jadi sekarang kita masuk ke 3 dan 4, atribut dan key. Di sini atributnya ini ya, yang bentuknya elips ini, elips. Ada nick, nama siswa, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, agama, ini juga termasuk. Semuanya yang elips ini adalah atribut. Dan key-nya, nah key-nya ini yang warnanya di blok warna pink terang, ini sebagai primary key. Lalu ada kode pos sebagai primary key, NIP sebagai primary key, lalu nama sekolah sebagai primary key. Untuk warna biru ini adalah sebagai foreign key. Nah, seperti ini hasilnya. Bisa dilihat tempat lain ini sesuai seperti tadi topik yang saya bawakan. Oke, kita lanjut sekarang ke 7. Fungsi sesuai dengan nomor dan menggunakan 2 versi CMB, PHP atau MySQL. Nah, di sini saya nomornya dapat create table. Nah, yang kedua table, insert, update, delete. Lalu yang ketiga itu perintah select untuk mencari satu kondisi. Lalu keempat itu perintah select from select auto join. Where is no? Nah, di sini saya sudah buat perintahnya. Nanti saya akan buat mempraktikkan langsung CMD dan PHP. Saya tinggal copy paste dari sini untuk mempersingkat waktu. Nah, lalu ini insert. Saya akan melakukan insert dulu, update untuk delete setelah melakukan perintah 3 dan 4. Oke, ini perintah 3 dan 4. Setelah selesai 3 dan 4 baru saya melakukan perintah update dan delete. Oke, langsung saya praktikan untuk PHP dan ini saya sudah mempersiapkan. Jadi sekarang kita buat dulu
database CMD. Database CMD kita paste aja, lalu enter, lalu kita buat PHP. Saya lakukan sekaligus untuk mempersingkat waktu juga. Nah, langsung keluar di sini. Ini fungsi CMD, lalu ini fungsi PHP. Kita masuk ke fungsi PHP karena saya memakai di sini sebagai PHP. Lalu kita create dulu tabel. Ini tabelnya seperti ini. Kita kirim. Ini juga kita kirim. Nah, maaf. So databases kita lihat. Nah, di sini ada fungsi CMD. Kita masuk ke fungsi CMD. Use fungsi CMD karena kita memakai fungsi CMD. Langsung kita copy, kita paste di sini. Nah, query oke, tabel oke. Oke, sekarang kita masuk lagi ke SQL. Kita ingin melihat table. Sudah. Kalau jika ingin melihat di sini, nah gini hasilnya, select nih. Kalau di CMD gini, select from capsec. Masih kosong ya, karena belum ada itunya. Jadi untuk melihatnya di sini kita masuk dulu ininya. Ini kan ada NIP, nama sekolah. Nah, ini nama sekolah. Nah, karena masih kosong, kita melakukan insert sesuai perintah tadi. Insert. Ini kita melakukan insert di sini. Nah, sudah terisi ya. Coba kita lihat. Kita lihat dulu tabelnya. Seperti ini, capsec dan sekolah. Lalu setelah itu kita lihat from capsec. Kita insert tadi from select from capsec. Nah, ini select from sekolah. Nah, gitu hasilnya. Sini juga sama di PHP. Cara menjalankannya juga sama. Kita kirim aja. Nah, sudah oke. Lalu sebelum kita melakukan update dan delete, tadi yang sudah saya bilang, kita masuk ke perintah 3 dan 4 dulu. Untuk melihat perintah dan 3 dan 4, lihat di menit sebelumnya. Atau enggak, saya sekarang sedang copy paste seperti ini. Ini agak salah ini. Oke. Kita cari di sini yang kita mau. Oke, di sini udah ada tuh ya yang kita mau. Kode posnya 1, alamat sekolah, bla bla bla, jabatan sekolah, telepon sekolah. Nah, untuk di CMD sama, langsung keluar seperti ini dia. Oke, sekarang kita ke perintah 4. Perintah 4 kita SQL lagi. Nah, kita kirim. Menunggu CMD, kita coba di CMD. Nah, perintah 4 keluar seperti ini ya, 0. Tuh. Nah, di CMD juga sama hasilnya tuh, 0. Ini karena ini, nah tuh ya. Oke,
kita sekarang melakukan perintah yang nomor 2 tadi, yaitu update. Nah, update. Kita lihat sini. Update. Setelah update, nanti di sini dia akan berubah jadi kepala sekolah. Tadi kan capsek, sekarang kepala sekolah nama tabel. Di sini juga nih. Coba kita ini. Nah, ini kan capsek. Kita rubah sekarang jadi kepala sekolah. Jadi dari capsek di kepala sekolah. Lalu drop table. Drop table. Kita masuk drop table. Nah, ini peringatan. Nah, ini sekolah keluar nih, hilang tabelnya. Nah, di ini juga sama. Kita show lagi database, show tables, tabelnya hilang. Nah, seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu perintah pembuatan database. Nah, ini buat database, lalu buat tabelnya. Oke, langsung saja kita buat ya. Saya buat. Oke, langsung saya buat di sini dia. Maaf, tunggu sebentar. Oke, seperti ini. Kita buat create database untuk tubes CMD, lalu create database untuk tubes PHP. Oke. Kita buat baru di sini berarti. Lalu kita masuk ke SQL. Kita buat dulu di sini database CMD. Oke. Show databases. Nah, sudah keluar. Lalu di sini juga sama. Di sini untuk membedakan pakai PHP. Nah, sudah terlihat di bawah tugas CMD dan tugas PHP. Sini kita pakai use tugas CMD. Nah, untuk di PHP kita klik saja. Kita masuk ke SQL. Kita buka selanjutnya. Selanjutnya itu buat table. Kalau kita lihat di sini buat table, create table kartu seperti ini semuanya. Oke. Sekarang kita buat ininya, tabelnya. Di sini tabelnya ada 4. Saya menggunakan sesuai dengan topik. Oke, kita kirim. Lagi nunggu kita masuk ke CMD. Nah, ini udah ke input. Lalu kita coba di CMD. Nah, query oke semua. Berarti sudah ke input. Kita masuk lagi ke SQL. Sekarang setelah buat tabelnya, kita buat pemberian primary key. Nah, untuk tabel kartu itu nama sekolah, tabel capsek ini, tabel sekolah kode pos, siswa itu ini. Oke. Kita buat primary key. Saya copy paste. Saya buat primary key-nya. Oke. Selagi menunggu, kita coba masuk ke CMD, kita paste. Nah, ini sudah selesai nih. Sudah ke input, sudah cek ke hijau. Kita coba di CMD, coba.
Oke, hasilnya berhasil. Sekarang kita masuk ke pemberian foreign key. Foreign key itu calon primary key ya. Jadi nanti ada relasinya gitu. Nah, untuk foreign key seperti ini. Oke, kita buat foreign key-nya di PHP dan CMD. Nah, kita copy paste. Ini kita copy paste. Ini sudah masuknya 3 foreign key-nya. Ini juga sama, kita masukin. Oke, kita lihat. Nah, tadi kan saya ada masukin kartu capsek sekolah siswa. Coba sekarang kita lihat from select from kartu. Masih belum di insert, jadi kosong. Jadi kita melakukan insert. Nah, di sini maksudnya melakukan insert. Oke, ini insertnya saya buat 4 karena 4 tabel itu capsek sekolah, siswa, dan kartu. Jadi saya buat 4 seperti ini. Oke, langsung saja saya buat untuk insertnya. Insertnya seperti ini. SQL, kita copy paste. Sudah insert, kita tambah lagi insertnya ini. Nah, ini seharusnya di bawah. Oke, setelah melakukan insert semuanya, data-datanya yang kita butuhkan kita kirim. Lalu di CMD juga kita kirim. 1 2 3 1 2 3 4. Ini tugas CMD masuk ke insert kartu siswa sekolah capsek. Oke, kita lihat sekarang select from ya. Select from yang tadi mau kita lihat apa? Capsek. Nah, terus apa lagi? Siswa. Terus kartu. Sekolah. Oke. Sekolah. Nah, ini kita perbesar. Seperti itu hasilnya. Di PHP juga sama, sudah pasti dia karena sudah hijau, sudah pasti masuk sama persis seperti ini. Kita lihat coba yang sekolah. Itu sama persis dia. Kode pos, alamat sekolah, kecamatan, nama sekolah, telepon sekolah. Oke, kita setelah itu kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu relasi tabel. Relasi tabelnya seperti ini jadinya. Kalau ingin dilihat di PHP bisa, caranya dia ke sini PHP, terus designer, setelah itu nanti akan muncul seperti ini.
Ini tabel utamanya, lalu ini yang sekolah, lalu ini siswa, ya, lalu ini sama seperti tadi di PPT, seperti itu jadinya. Oke, cukup sekian presentasi saya mengenai tugas besar basis database. Saya Muhammad Lutfi. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah pengucapan. Mohon maaf kekurangan saya. Terima kasih dan semoga kita semua sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.